Penderitaan itu semua bukan itu yang Tuhan maksud. Bukan karena kamu miskin, bukan karena kamu tidak punya uang. Kalau kamu baca Alkitab, ya, baca aja kitab-kitab Paulus. Kamu akan lihat ada banyak penderitaan yang dia maksud. Tapi bukan penderitaan karena kekurangan. Penderitaan karena salib. Penderitaan karena salib yang sampai dia bilang, semua yang aku peroleh dahulu, itu aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Penderitaan akan membuat dia makin cinta Tuhan. Bukan makin menjauh. Bukan karena penderitaan kamu miskin, kamu sakit. Itu bukan salib. Ingat baik bahwa kalau Tuhan sudah menyediakan banyak hal baik buat hidupmu, bukan itu yang kamu kejar. Bukan. Tapi benar-benar itu adalah penyediaan bagi kamu. Itu berhak kamu dapatkan karena kamu anak. Tapi kamu sedang tidak diajarkan untuk mengejar berkat. Seperti kamu mengejar, sangat mau sekali. Tidak. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Nah, Paulus sampai berani berkata demikian. Karena apa? Kamu baca aja dari Roma sampai Filemon. Baca. Kamu akan temukan banyak perkataan-perkataan persekutuan dengan penderitaan. Semuanya itu bukan penderitaan karena dia miskin. Kalau dia mau tetap sebagai orang Yahudi, sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi, menurutku hidupnya secara jasmani jauh lebih baik. Dia terhormat. Dia orang yang paling tidak bercacat menurut dia dalam mengikuti hukum Taurat. Murid terbaik Gamaliel. Apa yang dia tidak punya? Tapi semuanya dianggap sampah waktu dia kenal Kristus. Waktu kamu cinta sama Tuhan Yesus. Semua yang berusaha merebut cintamu yang sejati itu. Kamu anggap ini tidak penting. Ini semua sampah. Karena pengenalanmu akan Kristus. Makanya tadi disampaikan KOC. Filipi 3 ayat 10 ya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan. Dengar baik anak Tuhan. Kalau saat ini kamu belum menderita apa-apa, harusnya kamu masih bisa bersyukur. Penderitaan yang kamu alami ini bukan penderitaan yang sebenarnya. Kamu belum diminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang tentang imanmu. Kamu belum benar-benar dihajar orang oleh karena kamu mempertahankan kebenaran. Jadi apa yang membuat kamu sangat lemah? Apa yang membuat kamu hanya karena menderita kamu tidak punya uang? Terus kamu bilang, hidupku berakhir. Karena sesungguhnya penderitaan yang dimaksud bukan penderitaan yang seperti itu. Penderitaan itu penderitaan badani. Benar. Benar. Sekali lagi, pesan tahun ini Tuhan sudah menyediakan. Bukan untuk kamu takut. Pesannya satu, jangan khawatir. Jangan takut. Jangan bimbang. Jangan ragu. Yakin dan percayalah. Apa yang kamu alami sekarang ini belum penderitaan yang sebenarnya. Belum, masih jauh dari itu semua. Tapi ada namanya fase padang gurun. Kamu harus dibawa masuk di situ seperti Presto. Kamu harus dibawa masuk di situ. Menderita untuk apa? Melepaskan semua hak. Menderita untuk melepaskan semua yang berharga. Menderita untuk melepaskan semua yang kamu sebut punyamu. Semua disingkirkan dulu. Itu penderitaan padang gurun. Karena Tuhan Yesus pun dibawa oleh Roh Kudus. Bahasanya apa? Didesak untuk masuk ke padang gurun. Wah, kalau kamu cari tentang hal itu, kamu akan takjub dengan Tuhan. Tapi enggak, hari ini kita bahas soal itu. Padang gurunmu itu, masa-masa kesesakan yang kamu alami, karena memang Tuhan sedang mendidik kamu di dalam keuangan, dalam kesabaran, di dalam ketulusan, di dalam kesejatian, di dalam kemurnian. Nikmatilah itu. Kenapa begitu?
Kamu akan lihat nanti hidupmu akan jauh lebih baik. Karena kamu akan bisa merespon dengan benar. Kamu akan bisa memandang dengan benar. Kamu akan punya hati yang lebih tulus dari sebelumnya. Penderitaan, jangan cari penderitaan yang bukan salib. Jangan cari penderitaan yang tidak harus kamu nikmati. Jangan. Tapi persekutuan di dalam penderitaan ini waktu kamu ada di padang gurun, dalam prosesnya Tuhan, ya. Mari katakan, Tuhan, apalagi yang harus dibuka dari hidupku? Apalagi yang harus disingkirkan dari hidupku? Nanti dalam perjalanan imanmu lah, baru di situ kamu akan menikmati masa-masa persekutuan dalam penderitaan dengan Tuhan. Cintamu akan timbul di situ. Kasihmu akan semakin besar di situ. Cintamu hanya karena kamu menikmati kebaikan Tuhan, terus tumbuh di situ. Waktu badai datang, kamu akan cepat. Seperti, Tuhan kok begini? Itu namanya anak-anak. Itu kamu masih belum dewasa. Coba kamu perhatikan Ayub. Bukan hanya yang baik saja yang harus kita terima. Tapi yang buruk pun harus kita terima. Sebab apa yang menjadi ketetapan Tuhan tetap harus terjadi. Persekutuan dalam penderitaan itu ketetapan Tuhan. Kamu tidak bisa tengking salib. Kamu harus pikul salib. Penderitaan yang bukan salib baru kamu tengking. Baru kamu jauhi dari hidupmu. Tapi kalau penderitaan yang karena itu salib, sekalipun buruk buat dagingmu, tapi yang di dalam ini berbahagia. Kenapa? Cintamu akan tumbuh lebih besar. Kamu akan bisa bilang, kamu akan lihat jenderal-jenderal Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan perkasa, hidup di area itu. Kamu bisa lihat mereka. Mereka akan bilang, seperti contohnya Oma Evi. Ya, saya dilatih mengasihi belasan tahun karena suaminya selingkuh. Dilatih mengampuni belasan tahun. Terus begitu. Bukankah itu persekutuan dalam penderitaan? Penderitaan yang seperti apa? Penderitaan dalam ketaatan. Penderitaan dalam iman. Tetap mengasihi. Kenapa? Tidak boleh cerai. Tetap dia pegang kebenaran. Tapi kalau kamu menderita karena kesalahanmu, nah itu yang harus kamu perbaiki di hidupmu. Oke? Nah sekarang teman-teman, coba buka. 1 Tesalonika 3. Aku mau bagikan ini ke kalian. Karena masih ada kaitannya. Kamu akan lihat bagaimana jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka yang ibarat itu imannya baru tumbuh kecil. Tapi udah ditinggal sama Paulus. Dia hanya beberapa bulan di situ. Terus tiba-tiba penganiayaan besar datang melanda hidup mereka. Di Tesalonika. Dan ini di pasal 3, ini adalah curahan hati Paulus betapa rindu dan inginnya dia. Ya, tapi ya kita baca dulu. Mulai dari sini dulu, Kisah Para Rasul 17. Mulai dari Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17. Kita baca sampai ayat 15. Ganti-gantiannya. Ganjil laki-laki, perempuan genap. Keributan di Tesalonika. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 15. Ganjil laki-laki, perempuan yang genap. 2, 3. Mereka di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah.
dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menjadi Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan besar-besar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Lanjut, 10. Tapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ bergerak mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut. Tapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus Menemaninya sampai di lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius. Amin. Nah, kamu bisa lihat ini latar belakang jemaat di Tesalonika. Paulus baru datang tuh. Baru dari Filipi, terus dia ke Tesalonika. Di Filipi dianiaya. Kamu lihat perjalanan Paulus. Dia tidak berkata bahwa dia paling menderita karena kemiskinan. Bukan. Tapi karena Injil yang harus diberitakan. Karena kasihnya terhadap Yesus. Karena cintanya terhadap Tuhan. Dia tidak pernah berkata bahwa aku menderita karena aku miskin. Dia memang menceritakan tentang karam kapal, dicambuk. Tapi semua itu menderita karena Kristus, karena Injil. Cintanya yang paling besar timbul karena penderitaannya di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Penderitaan di dalam Kristus itu, cintanya di dalam Tuhan Yesus itu yang mendesak dia. Yang membuat dia tidak tahan. Kalau aku harus pergi dan meninggalkan jemaat Tuhan. Di Tesalonika dia baru beberapa bulan. Kalau kamu lihat ayat 2. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari sabat berturut-turut. 3 hari sabat itu ada berapa? 3 minggu. Baru 3 minggu ada di sinagoga tuh. Tapi memang ada banyak yang menceritakan bahwa dia sekitar 1 sampai beberapa bulan di situ. Untuk mengajarkan jemaat-jemaat di Tesalonika. Tapi habis itu orang Yahudi dari Tesalonika dengar kalau dia juga memberitakan Injil di Berea. Datang menghasut. Tahu dia terus dikejar. Nih, kalau kamu perhatikan ayat yang KOC sampaikan tadi. Dia minta 3 kali utusan iblis itu menggocoh dia itu. Duri dalam dagingnya. Itu pribadi loh. Itu bukan tentang spirit. Tapi orang-orang yang terus menghalang-halangi dia untuk memberitakan Injil. Orang-orang yang terus mencari dia, mengejar dia. Dia minta supaya apa? Utusan iblis ini disingkirkan dari dia. Karena ada orang-orang yang tidak senang. Ya ini orang-orang Yahudi, orang-orang dari kelompok Athena tentang patung-patungnya yang mulai disingkirkan orang. Semuanya. Sampai seperti itu. Penderitaan dia tidak dihasilkan karena pemberontakan. Enggak. Dia tidak memberontak. Orang Yahudi pandang dia sebagai orang yang memberontak. Karena menyimpang dari hukum Taurat menurut bangsanya sendiri. Tapi dia ngerti bahwa dia dapat pewahyuan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena Kristus menampakkan diri kepada dia. Dan waktu menampakkan diri di situ perjalanannya yang sungguh-sungguh mulai terjadi.
Penderitaan karena Kristus, cinta yang timbul karena Kristus, yang membuat dia tidak akan pernah tahan untuk berada di satu tempat. Tuhan menaruh hati Tuhan di dalam hatinya untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Tapi kamu bisa lihat, kamu baca, bahwasannya dia selalu rindu untuk kembali kepada apa? Bangsanya. Selalu dia cari sinagoga. Selalu dia cari. Sampai akhirnya nanti di ayat yang lain dia berkata begini. Mulai dari sekarang aku akan benar-benar pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Sudah cukup frustasi dengan bangsanya sendiri. Cintanya terhadap Tuhan dan terhadap bangsanya besar sekali. Besar sekali. Cintanya terhadap Kristus bisa kamu lihat waktu dia menegur Petrus karena kemunafikannya. Kalau kamu sedang makan bersama orang-orang bukan Yahudi, kamu happy-happy. Tapi waktu datang orang-orang Yahudi, tiba-tiba kamu menjauh. Radikalnya Paulus, saking dia mencintai Tuhan Yesus, dia menyingkirkan semua adat istiadat Yahudi yang membuat cintanya itu terhalang terhadap jemaat. Dia singkirkan semua. Dia potong semua. Bagi dia semua hukum itu tidak berlaku karena aku mengenal Kristus. Hukum Taurat, kalau aku hidup ya aku ada di bawah kuasa hukum Taurat. Tapi sekarang aku hidup bukan karena hukum Taurat. Aku hidup karena imanku kepada Yesus Kristus. Cintanya itu memotong semua kebiasaan-kebiasaan lama. Semua yang menghalangi dia mencintai jemaat, yang menghalangi dia mencintai jiwa-jiwa, dia singkirkan. Nggak berlaku buat hidupnya. Dia baru sebentar di Tesalonika. Kamu bisa lihat bagaimana penganiayaan demi penganiayaan dia alami. Dan hari ini aku mau bilang begini sama kamu. Kamu belum menderita karena kebenaran. Jadi jangan terus berlarut di situ. Bangkit. Kecuali kamu pergi menginjili terus diarak sama orang-orang. Baru hebat itu. Kita, ya Pak, baru dipanggil karena kita berisi ya Pak. Baru sekali. Itu. Enggak ada tuh dianiaya kita di sana. Cuma ditanya-tanya. Aman-aman aja. Kamu mana? Kamu belum. Itu belum penderitaan yang sesungguhnya. Artinya apa? Selagi masa ini bukan masa di mana kamu harus berjalan dalam penderitaan yang benar-benar. Masa inilah kamu harus memotong banyak hal. Yang membuat kamu itu tidak melekat dengan Tuhan. Yang membuat kamu tidak timbul cintamu terhadap Tuhan. Masuklah di area itu. Kalau dibilang saat ini kamu puasa, puasalah. Jangan tanya puasa gunanya apa. Jangan tanya gitu. Kalau masanya kamu harus puasa, puasalah. Didikan itu datang untuk kamu. Dan itu baik. Tapi kalau kamu sudah mulai mempertanyakan kenapa harus dididik seperti ini? Kenapa tidak dididik seperti itu? Itu sebenarnya kamu ungkapkan karena egomu. Karena keinginan dagingmu. Kamu pengennya dididik bukan dengan cara begitu. Tapi Kristus tidak pernah diintervensi oleh perasaanmu. Dia tidak pernah diintervensi oleh keinginanmu. Kalau dia mau melakukan A, dia akan tetap lakukan A. Didikan yang dari Tuhan itu begitu. Kalau kamu berpikir bahwasannya, harusnya nggak demikian. Harusnya itu begitu. Itu karena kemauanmu. Kamu menginginkan Injil yang lain. Supaya kamu tahu. Kebenaran Injil mutlak. Kalau A. Yesus Kristus Tuhan, tetap Tuhan. Termasuk dengan didikannya. Didikan Tuhan kalau katanya pukul. Bukan pukul dalam pengertian yang harfiah ya. Pukul begini, bukan. Pukul dengan kebenaran, dididik dengan kebenaran, tongkat didikan itu. Dipukul ya dipukul. Tapi banyak dari kamu menginginkan apa? Jangan begini. Harusnya kalau dipukul pakai tongkat, ya pakai sapu lidi yang satu lidi itu aja. Gitu. Sama aja. Itu kemauanmu. Sampai hari itu pun cintamu terhadap Tuhan tidak akan pernah bertumbuh. Tidak akan pernah bertumbuh. Kenapa ada orang di masa mudanya sangat mencintai Tuhan? Karena semua
yang dari dunia disingkirkan dari hidupnya. Fokusnya hanya kepada mana? Tuhan saja. Tuhan saja. Alkitab itu sudah bolak-balik terus. Kecintaannya cuma itu. Terus dia baca. Yang dia inginkan bukan pengurapan terutama. Pribadi Yesus. Bagaimana dia makin cinta dengan Tuhan. Lewat kebenaran yang sudah disingkapkan ini loh. Tapi ada orang-orang yang setelah dalam dengan Tuhan demikian. Meninggalkan cinta mula-mula. Hanya untuk kepentingan yang lain. Kamu lihat. Di Wahyu dikatakan jemaat apa itu? Karena kamu sudah meninggalkan cinta mula-mula. Dan cinta mula-mula itu bukan hadir karena pertama Tuhan bilang ada upah bagi kamu. Baca nanti. Cinta mula-mula itu timbul karena persekutuan dengan Kristus. Di mana di dalam penderitaan mereka mau tidak mau. Tapi mereka tetap mau. Dan sukacita. Oleh karena itu semua, pengejaran demi pengejaran dialami. Cinta akan Tuhan bertumbuh di situ. Mereka makin kuat. Mereka makin kuat, makin terikat. Makin saling mempedulikan satu dengan yang lain. Nah, sekarang balik ke 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2. Udah 21 menit aja. Perasaan tadi lama kalau Kak Uci. Cepat sekali. 1 Tesalonika 2. Yuk baca. Laki-laki ayat, sekarang perempuan ayat ganjil, laki-laki ayat yang genap. 1 Tesalonika 2. Nanti kamu akan lihat sesuatu. 1, 2, 3. Kamu sendiri tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Tetapi sungguh kami sebelumnya seperti kamu tahu telah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah berbuat manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah punya maksud membayar bagi Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar kepada kamu, bukan saja dalam membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga dalam kasih yang kamu, karena aku telah kami kasih. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti kamu terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu. Amin. Nah, kamu lihat. Ini kamu baca nanti ulang. Inilah jeritan Paulus itu. Salah satunya. Nanti kamu akan lihat di pasal 3. Ada sesuatu yang menakjubkan. Kenapa teman-teman? Paulus di 1 Tesalonika 2 ini. Kamu lihat ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Dia bagi jemaat di Tesalonika. Dia, Silas, dan satu lagi, Timotius. Bertiga. Sebagai ibu buat jemaat itu. Sebagai ibu yang mengasuh buat jemaat itu. Tahu,
cinta akan Tuhan yang kuat sekali mendorong kamu. Kamu akan berlaku dan bisa jadi apapun kalau Tuhan panggil kamu di area itu. Kamu laki-laki bisa jadi seorang ibu. Bukan dalam pengertian harfiah. Bagaimana kamu dipakai Tuhan menjadi pengasuh buat jemaat. Karena apa? Karena cinta yang besar itu yang mendorong dia. Dia di posisi yang tidak enak. Kenapa? Desakan dari pihak-pihak Yahudi untuk membunuh mereka, mengusir mereka dari kota. Sangat besar. Sampai akhirnya dia memposisikan dirinya. Kami ini sebagai seorang ibu buat kalian. Tenang, jangan takut. Dan nanti di ayat ke-11. Lihat. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaan. Dia sebagai bapa buat mereka. Ibu, bapa. Peran itu dia ambil. Karena cintanya kepada Kristus. Dia melihat jemaat itu gak tahan hatinya. Ini jemaat yang masih bayi rohani. Aku gak mungkin tinggalkan mereka. Kekhawatiran dia tersingkap di situ. Bahwasannya dia takut kalau jemaat ini nanti kembali lagi ke masa lalu. Karena desakan-desakan seperti itu. Tapi kamu bisa lihat, sekarang begini, kalau kamu belum masuk di area yang benar-benar penderitaan, coba kamu lihat ke sekeliling kamu. Tapi ini kamu lakukan bukan karena keegoisan, bukan karena kepentingan pribadimu, bukan karena keinginan dirimu sendiri. Tapi kamu didorong oleh karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah dinyatakan buat hidupmu. Kamu melihat ke sekelilingmu. Ada gak di antara mereka yang memang dalam pergumulannya mereka sedang menderita? Kamu lihat. Ini di sini kita belajar teman-teman. Kamu harus belajar sebagai pemerhati buat tubuh yang lain. Buat orang yang lain. Kalau kamu benar mengasihi Tuhan, hatimu tidak akan pernah sanggup membiarkan mereka berlama-lama di dalam penderitaan. Kamu akan karena didorong cinta Tuhan. Kamu akan bergerak memberitakan pengharapan buat mereka. Sederhananya seperti itu. Harusnya persekutuan yang menghasilkan cinta sama Tuhan. Membuat kamu mampu mencintai di sekeliling kamu. Membuat kamu mampu memperhatikan mereka. Bukan kamu mengambil semua tanggung jawab itu. Bukan. Tapi didorong oleh karena cinta. Oleh karena kasih. Oleh karena aku ini sudah disayangi Tuhan. Aku sudah dianugerahi Tuhan. Kenapa kamu harus menghitung? Dia dulu gak cinta aku. Kenapa begitu? Ya bukan begitu prinsipnya. Sekarang masuk. Pasal 3. Baca. Laki-laki ayat yang ganjil. Perempuan ayat yang genap. 2, 3. Jadi Lalu kami memilih Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam berita Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan.
Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih orang-orang yang lain dan dari semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Lihat ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ini penting untuk kamu lihat. Menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Orang yang tidak bertahan dalam penderitaan karena kebenaran sangat kurang di hidupnya. Kebenaran tidak benar-benar penuh dalam hidupnya. Kebenaran tidak benar-benar melekat dalam hidupnya. Itu kenapa banyak orang yang sedikit sekali waktu penderitaan itu datang, yang penderitaan yang salib datang, mereka cepat sekali goyah. Dan berhenti untuk mencintai Tuhan. Bahkan berhenti untuk percaya kalau Tuhan mampu. Mereka mungkin akan berkata begini, iya Tuhan ada. Tapi menurutku Tuhan tidak mampu melakukan yang sekarang ini. Yang aku butuhkan. Tapi di sini kamu harus perhatikan betapa dia sungguh ingin kembali ke Tesalonika. Karena dia melihat jemaat-jemaat ini masih sangat bayi rohani. Tapi dia terkejut waktu dengar kabar baik dari Timotius. Bahwasanya jemaat di situ imannya bangkit. Bahkan mereka mengenang masa-masa manis bersama dengan Paulus. Di situ tahu dia katakan apa? Dia bilang ini. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah. Sebentar. Ayat 7. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ini yang penting juga. Dia lihat, dia pikir, aduh jemaat di Tesalonika ini masih bayi sekali. Nanti bagaimana kehidupannya? Nanti bagaimana imannya? Dia takut kalau nanti mereka akan kembali lagi seperti sedia kala. Mereka takut, dia takut sekali. Tapi waktu dia dengar kabar dari Timotius, dia terhibur. Walaupun dia di dalam penderitaan. Nih, tak kasih tahu kamu. Kalau kamu di dalam kesesakan, jangan cari teman yang cuma bisa hadir buat kamu. Cari teman, cari orang yang imannya sama dengan kamu. Yang cara dia memandang kepada kebenaran itu sama dengan kamu. Karena kalau kamu cuma cari orang yang bisa hadir, belum tentu kamu bisa terhibur oleh imannya dia. Roma 1 ayat 12 ngomong begitu. Terhibur oleh imannya. Jadi waktu kamu dalam kesesakan, dalam kepedihan, dalam penderitaan, yang sebenarnya belum sungguh-sungguh penderitaan, ya, carilah, tanya Roh Kudus, kepada siapa kamu harus ngomong, cerita. Karena kalau kamu cari cuma teman yang bisa hadir, penghiburan kamu dapat sementara. Tapi waktu kamu cari mereka orang-orang yang bisa memandang kehidupan karena iman mereka kepada Tuhan. Karena kasih mereka kepada Tuhan. Karena integritas mereka dengan Tuhan. Karena hidup mereka dengan Tuhan. Maka waktu kamu dengar, kamu cerita tentang kelemahanmu, tentang pergumulanmu, kamu akan dihiburkan oleh iman mereka. Sekalipun mereka itu sedang dalam penderitaan juga. Dan kamu yang di dalam penderitaan, sama juga cari yang lain. Cari yang bisa menghiburkan kamu. Karena iman itu loh. Jadi kesaksian hidup itu bukan hanya untuk, tapi bukan memang tidak digunakan untuk pamer kesaksian hidup. Bukan. Tapi untuk menghiburkan yang lain. Bahwasanya kalau mereka bisa, dia dapat
pengalaman seperti itu, aku juga bisa. Karena Tuhannya sama. Karena Tuhannya nggak beda. Itu dia. Pastikan dirimu berada di pertemanan yang benar. Kalau kamu berada di lingkungan yang tidak benar, itu kesalahanmu sendiri. Kamu punya hak untuk keluar dari situ. Tapi karena kamu berkata, aku pengen punya teman kak. Jadi kamu merelakan yang ilahi cuma untuk pertemanan. Bertobat. Nah ini kuncinya. Bahwa kerinduan Paulus ingin berjumpa dengan jemaat di Tesalonika untuk menambahkan yang penting dalam iman mereka. Dengar baik, kekuatan di dalam penderitaan waktu kamu melekat benar dengan Kristus. Tapi ini penting, sesuatu yang ilahi yang mau Tuhan curahkan, kalau tangan dan hatimu penuh, tidak ada tempat untuk itu. Apa yang penuh sekarang di hidupmu? Takut, khawatir, cemas, bimbang penuh di dalam hidupmu. Yang ilahi turun mau dibagikan buat kamu, kebenaran-kebenaran itu. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Mau di mana diletakkan? Sedangkan semuanya penuh dengan sampah-sampah yang kamu kutip dari sudut sana, sudut sana, sudut sana. Bagaimana Roh Kudus yang sangat rindu gambarannya untuk menambahkan apa yang penting bagi imanmu. Bagaimana dia mau menambahkan sesuatu buat hidupmu? Kalau ternyata hidupmu sangat penuh dengan semua kepentinganmu. Sangat penuh dengan semua keinginanmu. Sangat penuh dengan semua kerinduanmu. Yang itu bukan yang ilahi juga. Artinya semuanya itu harus disingkirkan dulu. Letakkan dulu. Karena waktu wadahnya tersedia, apapun yang dicurahkan pasti dapat ditampung. Pasti. Pada akhirnya waktu kamu menerima yang ilahi, yaitu kebenaran-kebenaran Kristus. Kamu dapat, kamu akan merdeka. Kamu akan menjalani semuanya, wah tenang. Sebab yang bersama aku jauh lebih besar. Pasti. Penderitaan kamu pandang bukan sebagai sesuatu yang akan menghalangi. Tapi kamu akan lihat bahwa penderitaan ini adalah bukti nyata bahwa Kristus yang hidup dan besar itu mampu membawa aku di dalam kemustahilan. Harusnya begitu. Tapi apakah ditemukan wadah di dalam hatimu? Untuk dia mencurahkan hal-hal penting untuk menambahkan sesuatu di dalam imanmu. Dengar baik. Tidak selamanya kamu akan tenang. Tapi waktu kamu tenang di dalam badai, itu damai sejahtera dari Tuhan. Tidak selamanya sekarang yang kamu peroleh akan kamu peroleh di depan. Ada masa semuanya itu diambil daripadamu. Makanya itu kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Karena dia cepat musnah. Dia sementara. Tapi kalau kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, itu kekal. Kamu akan terima di bumi dan di surga. Pasti itu. Nih kamu mau lihat. Buka Matius 5. Karena sampai di situ. Ya udah 38 menit. Gak apa-apa lah. Sekalian selesai. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dengar baik. Miskin di hadapan Allah. Sekali lagi. Bukan soal makan dan minum. Miskin di hadapan Allah. Tahu artinya gini. Miskin dalam roh. Itu. Miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nanti ada sesuatu yang menarik. Yang sangat luar biasa. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Miskin ini bukan miskin fisik, bukan kekayaan, bukan karena kamu gak punya harta benda. Bukan. Tapi miskin dalam kondisi ini miskin di dalam roh. Artinya begini, kalau selagi kamu masih merasa kamu punya, masih merasa kamu memiliki semuanya, masih merasa kamu punya hal yang kamu bisa andalkan, sampai hari itu pun Roh Kudus tidak bisa menambahkan apapun untuk imanmu.
Dengar baik. Kenapa? Karena kamu merasa kamu masih punya. Masih ada. Masih ada di tangan. Masih penuh. Tapi waktu kamu merasa miskin karena semua yang ada padamu adalah milik Tuhan. Semua pewahyuan roh bukan karena hebat kamu merenungkan. Bertobat. Kamu merenungkan itu pun karena Tuhan yang tolong. Harus tahu diri. Itu kenapa miskin di dalam roh artinya begini. Kamu menyadari bahwa semua ini Tuhan. Bukan kamu. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Cuma karena Dia. Apapun yang sekarang kamu miliki. Cuma karena Dia. Nah, waktu kamu merasa miskin itu dan benar-benar miskin. Menyadari bahwa Tuhan, semua ini Tuhan. Aku mau Tuhan. Tahu kata there is more. Tanpa kamu merasa miskin, ini gak bisa there is more. Gak bisa there is more. Kalau kamu merasa kamu punya, hebat, gak ada there is more buat kamu. Gak ada. Harus kamu merasa, aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku ingin Tuhan. Aku ingin Tuhan. Miskin inilah yang membuat Roh Kudus dengan cintanya bisa memberikan hal apapun untuk menambahkan kepada imanmu. Karena di dalam iman itulah nanti kamu makin kuat, kamu makin teguh untuk melewati semua penderitaan-penderitaan karena salib. Dengar baik, karena salib. Sekarang pastikan ke dalam dirimu, apa yang masih penuh di dalam hatiku? Karena selagi masih penuh, tidak ada yang bisa diberikan buat kamu. Tidak ada. Haus dan lapar itu. Kamu ngerti kan lapar? Karena seluruh tenagamu sudah kamu habiskan sepanjang hari. Lalu kamu lapar. Berarti ada yang dikuras dari dirimu. Benar? Lapar itu begitu. Sekarang bagaimana dengan hidupmu? Apakah kamu mau tetap bersuka cita di dalam penderitaan badanimu sendiri? Atau kamu memilih bersuka cita karena kebenaran Kristus? Punya hati yang seperti ini. Harus tetap bilang, Tuhan aku mau Engkau. Aku ingin Engkau Tuhan. Supaya waktu kamu nanti dipersiapkan. Dengar baik. Dipersiapkan untuk melewati penderitaan itu yang sesungguhnya. Kamu didapati mampu. Karena Roh Kudus sudah memberikan semua untuk imanmu. Sudah menambahkan semua hal yang penting untuk imanmu. Semuanya. Tapi selagi yang kamu punya, kamu pegang masih banyak, di hatimu masih penuh, tidak ada apapun yang bisa ditambahkan. Tidak ada apapun. Nah, dan kalau kamu lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ada satu fakta menarik dari hal ini. Apa itu? Bahwa kata kerja di sini, bentuk waktunya ini, tentang apa? Tentang present tense. Apa itu? Masa sekarang. Tentang masa sekarang. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Itu sifatnya bukan besok. Sekarang. Jadi kalau kamu punya hati yang begitu merindukan. Bukan besok kamu akan diberkati dengan pengertian yang benar. Dengan semua kekuatan, dengan semua iman. Dengan semua keberanian. Tapi sekarang Tuhan bilang. Asal ditemukannya. Tempat untuk menaruh itu di dalam hatimu. Di dalam pikiranmu. Nggak akan bisa melewati penderitaan tanpa iman. Tidak akan bisa melewati penderitaan tanpa cinta. Tidak bisa melewati penderitaan tanpa kamu melekat dengan Tuhan. Kalaupun kamu bisa melewatinya, kamu tetap akan merasakan tekanan. Pahit. Ingat, orang yang sudah banyak ngalamin penderitaan, apakah dia benar-benar merdeka karena Kristus? Atau karena dia kuat sekarang itu karena penderitaan di masa lampau? Oh, karena aku udah biasa menderita, jadi aku kuat.
Tapi orang yang di dalam Kristus, aku kuat bukan karena penderitaan. Tapi karena Kristus yang buat aku kuat. Beda. Pengalamannya adalah pengalaman perjumpaan, bukan pengalaman penderitaan. Dengar baik. Itu penting. Pengalaman perjumpaan ini yang buat orang kuat. Bukan dia tidak menganggarkan, dia tidak menyombongkan bahwa karena aku udah banyak menderita, aku mampu. Tenang, aku bisa. Tidak. Tapi karena perjumpaannya dengan Kristus, maka dia bisa bilang, bukan karena penderitaan yang buat aku kuat, tapi karena Kristus, karena kebenaran, karena iman, karena cinta. Amin. Itu yang penting untuk kamu tambahkan sekarang dalam hidupmu. Jangan merasa kamu punya semua. Jangan merasa cukup dengan kebenaran yang kamu dapat. Bersukacitalah oleh karena rema dan perenunganmu. Karena kamu sedang dibawa naik di jalan-jalannya Tuhan. Bersukacita dengan itu. Berbahagia dengan itu. Namun kalau kamu merasa cukup dan sudah penuh dengan itu semua, dengar baik. Tuhan tidak bisa tambahkan lagi. Kamu harus merasa, aku miskin Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku ingin Engkau. Kenapa begitu Kak? Karena Tuhanmu tidak terbatas. Dan kebenaran ini masih ada yang jauh lebih dalam. Memang dia sudah disingkapkan. Tapi oleh karena pewahyuan Roh Kudus, kamu bisa menemukan banyak mutiara dan berlian di tempat ini. Di dalam firman ini. Mari tutup Alkitab.